Kembali kepada satu dalil yang jelas pada Quran surat Al-Baqarah 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam surat ini ada sesuatu yang menurut saya cukup unik dan cukup menarik, yaitu yang diseru adalah orang-orang beriman. Disuruh untuk berpuasa dengan target takwa. Jadi orang beriman itu ternyata belum titik, tapi masih koma. Nah, pertanyaannya, ada kekurangan apa di orang beriman sehingga kita disuruh melalui sebuah proses namanya puasa sehingga kita sampai kepada apa yang dinamakan sebagai takwa. Dan takwa sendiri itu bagi saya, menurut sewu, karena saya bukan latar belakang pondok pesantren, mencermati kata takwa ini masih terlalu umum penjelasannya, mendekati abstrak. Namun demikian, saya lihat di dalam puasa ini justru kita diberikan gambaran tentang kenyataannya apa itu takwa. Kembali kepada tadi bahwa keimanan itu ternyata belum cukup, karena masih ada kekurangannya, karena Allah mengharuskan kita melalui sebuah proses. Lalu apa kekurangan kita? Salah satu sampel ayat yang saya coba kemukakan, kenapa kita beriman saja belum cukup, itu ada di surat Al-Baqarah ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum ashabul jannah. Nah, ketika kita mencermati ayat-ayat yang menjelaskan tentang orang yang berhasil, yaitu yang diberi, yang masuk surga, maka pasti ada dua hal yang disebut terlebih dahulu terhadap orang tersebut, yaitu yang pertama iman dan yang kedua adalah amal soleh. Nah, jadi kalau dikaitkan dengan ayat 183, maka apa yang kurang dari orang beriman adalah amal soleh. Sehingga kelengkapan antara iman dan amal soleh itulah yang kemudian disebut sebagai realnya takwa. Lalu takwa itu realnya bagaimana? Saya kira sudah banyak disampaikan di banyak tempat bahwa wujud takwa itu justru pada bulan Ramadan ini kita ditunjukkan seperti apa sih takwa itu di luar definisi yang jelimet dan sulit. Nah, ternyata sangat mudah. Mari kita lihat di bulan Ramadan ini sebagai gambaran kita melihat tentang takwa itu, yaitu di bulan Ramadan banyak hadis yang mengatakan di bulan Ramadan ini banyak orang berpuasa tetapi hanya mendapat lapar dan dahaga. Kenapa demikian? Kemudian sabda Nabi di tempat yang lain, beliau bersabda, Allah tidak butuh orang yang berpuasa tetapi tidak meninggalkan perkataan dusta. Ini sangat menarik. Kenapa sangat menarik? Karena sangat protektif gitu. Tidak mengatakan orang yang korupsi, tidak mengatakan orang yang berzina, tetapi mengatakan orang yang berdusta saja Allah tidak butuh puasanya. Artinya dengan perbuatan yang biasa kita anggap ringan, yaitu dusta, perkataan bohong, dusta, seakan-akan dalam bisnis, dalam pergaulan itu biasa saja. Pada bulan puasa, kalau itu kita tidak mau meninggalkannya, Allah tidak butuh puasa kita. Nah, dari sini kemudian kita bisa mengambil kesimpulan. Jadi takwa itu menyatunya antara konsep keimanan dengan realisasi perbuatan lain selain keimanan. Nah, inilah sebetulnya yang ingin disatukan oleh puasa, oleh bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan ini satu bulan yang cukup unik.
Nun sewu sampai jam itu nggih kula 10 menit apa pinten nggih? 10 menit lagi mawon nggih. Nggih. Dawan. 5 menit. 5 menit lagi. Nggih. Jadi seperti itu. Jadi bulan Ramadan ini seperti mesin las sebetulnya. Bangsa Indonesia telah diramadankan selama 78 kali sampai dengan saat ini. Kalau mesin las ini bekerja dengan baik, mestinya sekarang sudah nggak ada korupsi, atau paling tidak minim tidak akan terjadi mencuat kasus di Departemen Keuangan yang sedemikian dahsyat. Ini 78 tahun. Nah, mari kita lihat apa yang dikehendaki sebetulnya di dalam Islam ini. Sebetulnya kita tidak ingin ada kita menjadi orang bermuka dua. Kalau kita sudah mengatakan beriman, ya kita harus konsekuen, konsisten dengan apa yang kemudian kita yakini. Bahwa kita masuk masjid, kita taat kepada Allah dengan ritual dan lain sebagainya. Tentu saja ketika kita keluar masjid, mestinya juga konsisten. Nah, kalau kita mengambil pelajaran dari bulan Ramadan, sebetulnya itu yang diinginkan. Jadi bukan hanya di masjid atau di kelompok-kelompok tertentu atau di majelis taklim kita solehnya gitu. Tetapi ketika kita garap proyek juga soleh, ketika kita berdagang juga soleh, ketika kita juga sedang bertransaksi juga soleh, dan semua aktivitas kita juga soleh. Terakhir saya ingin menyampaikan lebih real lagi bahwa ada sesuatu yang menarik lagi juga yang menyebutkan satu hal yang menunjuk kepada arah yang mungkin ini bisa menjadi sebuah pertimbangan kita untuk mengartikan arti takwa dalam kehidupan kita, yaitu adalah sebuah hadis yang menyatakan bahwa barang siapa yang menyuap dan yang disuap ini kok tidak dikatakan sebagai berdosa atau berdosa besar, tetapi langsung masuk neraka. Kenapa? Sedikit saya kasih argumen berdasarkan hadis ini, bahwa biasanya suap menyuap itu terkait dengan profesi, mengait dengan profesi. Nah, ternyata kalau kita perhatikan profesi kita itu ada dua hal yang menjadikan profesi ini menentukan perbuatan kita dalam waktu 1 kali 24 jam. Amal atau perbuatan itu kan terkait waktu 1 kali 24 jam. Nah, profesi itu hal yang paling menghabiskan waktu kita dalam waktu 1 kali 24 jam. Kalau kita swasta seperti saya, itu bisa 12 jam habis. Karena waktu kita 24 jam, yang 8 jam untuk tidur, maka sisanya 16 jam, yang 12 jam ini berarti paling dominan. Kalau kita kerja di tempat yang buruk, jelas dominannya akan perbuatan buruk. Bukan amal soleh, tapi amal buruk. Kemudian yang kedua, kalau kita bekerja di tempat yang baik, tetapi dikerjakan dengan cara yang buruk, ini pun akan menghabiskan waktu kita dengan keburukan. Ini yang pertama. Alasan yang kedua, bahwa profesi kita menjadi sumber pendapatan kita. Seluruh aktivitas hidup kita dibiayai dari profesi. Mau nyumbang masjid, nyumbang pondok pesantren, nyumbang ustadz, nyumbang yang lainnya, semua berasal dari profesi. Seandainya profesi kita dijalankan dengan jalan yang kurang baik, dengan jalan yang buruk, dengan korupsi dan lain sebagainya, maka hasil dari itu semua untuk membiayai seluruh kehidupan kita, maka itu pun akan mewarnai seluruhnya menjadi keburukan semua. Nah, jadi profesi ini menjadi pusaran atau pusat gravitasi kehidupan kita, mau buruk atau tidak, di luar keimanan. Nah, pada akhirnya saya menyodorkan proposal. Ini kan bahasanya bahasa proposal tadi Pak Bambang, saya mengikuti saja. Saya mengajukan sebuah proposal. Penentu ketakwaan kita adalah profesi kita. Bagaimana? Yang pertama tentu pilihan profesi kita. Yang kedua cara menjalankan profesi kita. Jadi ketika surat Al-Baqarah ayat 82 tadi mengatakan syarat masuk surga, dan di ayat yang lain Pak, ini saya menunjukkan satu sampel, di ayat lain hampir semua sama senada. Orang yang berselamat dan masuk surga itu syaratnya dua, iman dan amal soleh.
Iman sudah jelas tata caranya, para kiai dan seluruh kitab-kitab klasik sudah menjelaskan dan tidak muyai. Tetapi amal soleh kalau kita cermati belum ada penjelasannya yang detail dan jelas. Nah, dalam hal ini saya mengajukan proposal karena ini belum lazim dimaknai demikian, maka saya katakan mengajukan proposal bahwa penentu amal soleh atau amal buruk kita ada pada profesi. Jadi profesi itu pula sebenarnya yang menjadikan salah satu kunci masuk surga kita atau tidak. Karena di profesi itu penentu menjadi amal kita soleh atau buruk setelah keimanan tentunya. Nah, itu saya kira proposal saya yang terakhir berkaitan dengan puasa. Mudah-mudahan puasa kita kali ini bisa menjadi yang terbaik, karena kita tidak tahu jangan-jangan puasa kita hari ini adalah puasa yang terakhir. Maka mari kita jalani dengan cara yang terbaik, dan mari agar puasa kita meraih derajat takwa tentu harus dibawa ke setelah puasa. Dan mudah-mudahan proposal saya bisa menjadi pertimbangan. Kalau bisa diterima, alhamdulillah. Saya yakin kalau ini bisa diterima, bangsa Indonesia akan cepat berubah, karena orang akan yakin takut untuk korupsi, karena amal soleh, karena penentu masuk surganya bukan hanya sholat, bukan hanya puasa. Karena kalau puasa dan sholat, haji itu adalah penentu orang masuk golongan orang beriman. Tok. Tetapi ketika profesi, ini penentu kita masuk ke dalam golongan orang yang beriman dan amal soleh atau tidak. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, karena ini tadi penunjukan mendadak. Ya wis, cepet-cepetan mikir mawon, sehingga yang apa yang bisa saya sampaikan demikian. Salah kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.